Membahas sebuah tema yang cukup menarik untuk kita renungkan, untuk kita tadaburi, yaitu keajaiban sholat tahajud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, apa keutamaan, apa keajaiban dari sholat tahajud ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa sekali ketika kita merenungkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan sholat malam ini. Sholat malam atau sholat tahajud ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersafar maupun beliau ketika bermukim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakan qiyamul lail ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa saja keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail, yang melaksanakan sholat tahajud? Keutamaan yang pertama, sholat tahajud adalah sifat orang bertakwa dan calon penghuni surga. Keutamaan yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya sholat tahajud, sholat malam itu merupakan apa? Ya, ciri-ciri penghuni surga. Ya. Ciri-ciri penghuni surga yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur malamnya. Betul, ciri-ciri penghuni surga sedikit tidur malamnya, akan tapi menggunakan malamnya tersebut untuk beribadah, untuk melaksanakan sholat tahajud menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri-ciri yang pertama, ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penghuni surga adalah mereka yang sedikit tidur malamnya kemudian melaksanakan qiyamul lail. Kemudian yang kedua, wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri-ciri penghuni surga yang berikutnya adalah mereka yang banyak beristighfar, ya, di saat waktu sahur. Kemudian keutamaan sholat tahajud yang kedua, sholat tahajud dapat menghapus kesalahan dan dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat tahajud dapat menghapus kesalahan dan dosa. Saya bacakan hadisnya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Albani dan dihasankan oleh beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum muslimin, alaikum biqiyamil lail, hendaknya engkau tegakkan, hendaknya engkau laksanakan salat malam itu. Apa faedah dari salat malam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fa innahu, yang pertama kata Rasul, sesungguhnya salat malam itu da'bu salihina qablakum. Salat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Melalui hadis ini kita bisa melihat, kalau kita menginginkan, pengen mengetahui berapa dekatnya kita dengan Allah, bisa dilihat dengan sholat malam kita, Bapak Ibu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa qurbatun ila rabbikum, sesungguhnya sholat tahajud itu bisa mendekatkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, kalau kita ingin dekat dengan Rabb pencipta alam semesta ini, maka kemudian kita laksanakan sholat tahajud. Karena sholat tahajud, wa huwa qurbatun ila rabbikum, dapat mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba dekat dengan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ ketenangan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kepadanya. Ketika seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meliputinya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita renungkan, Bapak Ibu, ketenangan hidup di dunia ini akan didapatkan oleh seorang hamba ketika ia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, kata Allah. Orang kalau sudah dekat dengan Allah, tidak ada rasa takut dalam dirinya, tidak ada rasa sedih dalam dirinya. Orang kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapapun besar problematika hidupnya, dia memiliki Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki Rabb yang maha besar dari problematika yang ada. Ketika seorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan petunjuk kepada dirinya. Allah akan berikan keberkahan dalam hidupnya. Allah akan berikan ketenangan dalam hidupnya. Secara kasat mata hartanya sedikit, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan tapi ketentraman jiwanya Allah Subhanahu wa taala berikan sepenuhnya untuknya. Manusia melihatnya, oh ini serba kekurangan, akan tetapi hatinya dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasakan ketenangan hidup. Waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian ketika dia meninggal dunia, dia akan mendapatkan kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa mukaffiratun lisayyi'at. Salat malam itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa. Dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dosa itu dapat menghalangi rizki seseorang. Disebutkan oleh para ulama, fa inna rizqa la yuhramu rizquhu bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang itu betul-betul akan terhalang rizkinya karena dosa yang ia lakukan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, rizkinya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, tetangga saya tidak pernah sholat, tidak pernah beribadah, maksiatnya luar biasa, tapi rizkinya banyak. Rizki yang mana sekarang yang menjadi pertanyaan? Rizki itu bukan hanya sekedar harta, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan jiwa itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentraman itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermaksiat kepada Allah, jauh dari Allah, walaupun hartanya banyak, sesungguhnya hartanya itu akan menjadi bala baginya. Tidak mungkin kemudian dia akan merasakan kebahagiaan hidup yang hakiki, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kebahagiaan hidup yang sesungguhnya itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, ajaban di amril mu'min. Sungguh luar biasa menakjubkan perkara seorang mukmin itu. In asobat husarra, ketika ditimpakan kepadanya itu kesenangan, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu pun baik untuknya. Wa idza asabat hudarra sabara, fakana khairan lahu. Apabila ditimpa keburukan, bersabar seorang mukmin itu. Ditimpa sakit, ditimpa demam, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demamnya, sakitnya itu akan menggugurkan dosa-dosanya, sehingga kemudian ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, gugur bersih dosa-dosanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.